Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Perhatikan gambar di atas. Tahukah kamu benda apakah itu? Ya, itu adalah satelit buatan. Benda itu dibuat oleh manusia di bumi. Benda itu diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa. Apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Untuk apa sajakah benda-benda itu dibuat? Bagaimana cara manusia meluncurkannya dari bumi? Tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan? Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, diantaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain satelit-satelit buatan manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made. Udin, aku baru mengerti bahwa satelitlah yang membantu kita melakukan komunikasi dengan cepat dan akurat. Kata ayah, berkat satelit, kini semua informasi tersedia dengan mudah dan cepat. Ayah bilang dulu sangat sulit untuk menyampaikan pesan ke seluruh kampung. Masyarakat harus menggunakan kentongan yang dipukul keras-keras. Sekarang, aku tidak pernah melihat itu terjadi di tempat tinggalku. Made, iya, ayah dan ibuku pun menceritakan hal yang sama. Sekarang, semua informasi dapat disampaikan dengan cepat. Misalnya, jika ada tetangga yang sakit atau perlu bantuan, biasanya PLT memberitahu warga lewat telepon atau pesan singkat. Bantuan pun segera datang. Udin, itukah yang disebut dengan kehidupan masyarakat modern? Serba cepat dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Tetapi ayah mengatakan ada juga beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat modern. Ayah belum sempat menceritakannya kepadaku. Tahukah kamu, Made? Made, aku tahu itu. Saat ini mudah untuk mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui. Pergi ke pustakaan yuk, ada beberapa sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Kita bisa meminta bantuan pustakawan di sana untuk membantu kita. Pasti ada artikel yang telah membahas hal itu. Oke, silakan kita akan ada bacaan dengan judul Dampak Sosial Modernisasi. Silakan disimak. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi, komunikasi, dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan komunikasi berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kita tidak dibatas ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang hasil produksi sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju. Sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi pengaruh. Pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakatnya. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit.
Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindak kekerasan dan kriminalitas di dalam masyarakat. Baik, nah untuk tugas pertama kamu, silakan disimak ya. Kamu telah memahami dampak modernisasi dari artikel dan kegiatan sebelumnya. Sekaranglah buat clipping mengenai hal tersebut. Jadi tugas pertama kamu adalah membuat clipping. Nah, untuk membuat clipping ini tidak usah dilaporkan langsung hari ini ya, tapi nanti dilaporkan ketika pengumpulan di hari Selasa ya. Pengumpulan di hari Selasa dilaporkannya sebagai tugas praktek ya. Nah, sebelum kamu membuat clipping, ada beberapa perintah yang harus kamu ketahui ya. Perintah pertama, gunakan surat kabar, majalah, atau media lain sebagai sumbernya. Nah, jika surat kabar tidak bisa, kamu boleh mengambil di gambar-gambar di internet ya, tapi dengan tema tetap dampak modernisasi. Yang kedua, jelaskan artikel tersebut dengan menggunakan kata tanya. Di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, setiap gambar kamu harus menjelaskan dengan kata di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, jangan lupa menjelaskan sumbernya. Sumbernya dari mana ya. Yang keempat, bikin clipping semenarik mungkin agar mengundang orang lain untuk membacanya. Oke? Bapak minta 3 gambar paling sedikit ya. Buat paling sedikit adalah 3 gambar. Lalu kamu kasih pertanyaan di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana setiap gambarnya. Lalu sumbernya jangan lupa. Itu untuk tugas clipping kamu, nanti dikumpulkan di hari Selasa pas pengumpulan semua tugas. Oke? Jelas ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya di sini ada bacaan cerita fiksi dengan judul Proyek Rino oleh Diana Caritas. Silakan disimak. Kenapa Rin? Kok mukanya cemberut begitu? Tanya Kak Argia membiarkan lamunan Rino. Suasana rumah sepi, ayah masih di kantor dan ibu sedang bertandang ke rumah tetangga yang sedang sakit. Hari ini Kak Argia tidak ada kuliah, sedang Rino baru pulang sekolah. Masih dengan seragam lengkapnya, Rino duduk termanggu di teras rumah. Ah Kak Argi, aku sedang berpikir, bukan cemberut, sangka Rino. Aku sedang memikirkan tentang proyek sekolah Kak. Kami harus membuat sesuatu yang bisa dijual di hari pasar 2 minggu lagi. Barang tersebut harus hasil buatan sendiri dan tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang mahal, kata Bu Guru, supaya kita bisa dibeli oleh teman-teman lain di sekolah. Nah, aku sedang berpikir kira-kira aku akan membuat apa ya? Jelas Rino. Wah, ini proyek sekolah yang bagus. Dengan begitu kamu dituntut kreatif dan juga berpikir ekonomis. Dulu waktu kakak seusiamu, kakak belum pernah mendapat tugas seperti itu. Kakak Argia sambil mendekati Rino. Tapi itu kan tugas yang sulit, Kak. Rino kan belum pernah punya pengalaman seperti ini. Mana ini tugas perorangan lagi, kata Rino. Kali ini ia benar-benar cemberut. Hei, belum tahu kemampuan siswanya, sehingga tidak akan memberikan tugas yang melebihi kemampuannya. Tugas ini boleh dibantukan, hibur kakak Argia. Ah betul, itu yang dikatakan Bu Guru. Tugas ini boleh dibantu orang tua, tetapi orang tua hanya boleh mengarahkannya, tidak boleh mengerjakannya. Jadi semua yang akan mengerjakan aku, Kak. Nah, seperti aku bisa minta tolong kakak juga dong. Rino bersemangat menjelaskan arahan Bu Guru tadi sebelum pulang sekolah. Kali ini mata Rino berbinar-binar. Boleh, hari ini kakak tidak ada kuliah, jadi kita bisa memulainya setelah kamu makan siang. Sekarang ganti baju seragammu, makan siang terus kita kerjakan. Setuju? Kata Kak Argia sambil bergegas memasuki rumah. Rino pun senang bukan kepalang. Ia segera melakukan yang disarankan kakaknya dan siap di ruang tengah dalam waktu setengah jam. Rino dan Kak Argia pun terlihat sibuk berdiskusi. Rino memegang buku dan pensil untuk membuat daftar barang-barang yang disukai teman-teman sebayanya yang bisa dibuat sendiri. Ia menulis beberapa jenis makanan, mainan, dan alat tulis. Ia juga menuliskan beberapa hingga hiasan seperti gantungan kunci, kartu pemeras buku, hingga hiasan dinding sederhana. Rino terlihat sangat bersemangat. Kak Argia pun terlihat sabar membantunya. Nah, dari daftar barang tersebut, kamu tentukan barang yang mudah dibuat. Selain mudah dibuat, barang tersebut juga harus disukai oleh teman-temanmu, sehingga mereka mau beli. Saran Kak Argia. Lalu nanti kita akan cari tahu cara membuatnya, jelas Kak Argia. Cari tahu di mana, Kak? Gua kira kakak tahu cara membuatnya, Kak. Katanya Rino dengan wajah agak tercengut. Kak Argia tersenyum sambil mendengar Rino dan masuk ke kamarnya. Tak lama berselang, Kak Argia telah duduk di samping Rino dengan membawa komputer jinjingnya.
Nah, mari kita gunakan teknologi untuk membantu memecahkan masalahmu, Rin. Kakak akan membantu mencari tahu cara membuatnya melalui internet. Dengan internet, kita dapat terhubung dengan berbagai situs yang dapat membantu kita. Tergantung bagaimana kita mencari dan menggunakannya. Di sini, kamu juga bisa mencari ide untuk menentukan bentuk gantungan kunci yang kamu mau. Arya menjelaskan sambil tangannya lincah menggerakkan jari untuk mencari dan ia perlukan melalui komputer jinjingnya. Rina terkagum-kagum melihatnya. Wah, kakak hebat. Terima kasih sekali, kak, kata Rino tak percaya. Tapi Rin, kamu hanya boleh menggunakan atau membuka situs-situs itu dengan ditemani kakak atau orang dewasa lainnya ya. Kamu belum cukup umur untuk membuka situs-situs melalui internet itu. Tidak semua yang dapat terhubung dengan internet itu sesuai dengan usiamu, kata Rino. Baiklah Kak Arya, yang penting kita bisa selesaikan proyek ini ya. Terima kasih loh Kak, seru Rino Riang. Oke, itu adalah bacaannya ya. Nah, sekarang tugas kamu yang pertama, perhatikan. Nah, silakan kamu mengisi isian yang telah digambarkan seperti ini. Nah, judul ceritanya jelas tadi ya. Apa, terus wataknya apa, watak tokoh tambahannya apa, berarti watak kakaknya, gambar peristiwa di mana, lalu hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan sebagai apa. Lalu di sini isi cerita yang singkat sesuai dengan bahasa kamu sendiri. Itu untuk tugas kamu yang kedua di pembelajaran hari ini. Baik, kita lanjut. Kamu telah membaca cerita fiksi yang berjudul Proyek Rino. Dari cerita tersebut, adakah hal yang mirip dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu sendiri? Hal penting apa sajakah yang dapat kamu ceritakan dari cerita tersebut? Bagaimana cara kita dapat menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Ceritakanlah kepada teman sebangku. Made, apa yang kamu sedang renungkan? Udin, sepertinya kamu sedang menemukan sesuatu yang penting sekali. Udin, sebenarnya tidak terlalu penting Made. Saya hanya berpikir bahwa ternyata sistem tata surya kita merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Setiap anggota tata surya mempunyai jalurnya sendiri. Mereka melakukan bagiannya tanpa mengganggu anggota yang lainnya. Coba bayangkan jika salah satu planet tidak mau berada di jalurnya, pasti berakibat pada planet-planet lainnya, termasuk bumi kan? Lalu apa jadinya? Made, wah saya suka pemikiranmu itu Udin. Itu perempuan yang bagus sekali tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di sekeliling kita. Ya, apa jadinya jika masyarakat dalam negara kita tidak bersatu? Masih kacau balau dan tercerai-berai. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan harapan semua bangsa yang berdaulat di muka bumi, termasuk Indonesia. Bangsa yang bersatu akan memudahkan pembangunan tercapainya cita-cita bangsa. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu sendiri? Mari kita cari tahu dengan membaca bacaan berikut ini. Nah, bacaan dengan judul Makna Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Makna persatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis, kita dapat melihat dari peta wilayah Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat penjuru timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah itu. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan bentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Pada pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah kongres pada tahun 1928. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah Persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, nah sekarang tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Pertanyaan pertama, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa dari bacaan tersebut?
Pertanyaan yang kedua, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa menurutmu sendiri? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa? Pertanyaan yang keempat, bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini? Berikan beberapa contoh. Pertanyaan kelima, carilah satu berita utama tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia. Berita utama tersebut berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Contohnya ya, berita tentang kesatuan. Oke, anak-anak, itu adalah tugas untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikerjakan sesuai perintahnya ya. Jangan lupa nama, tanggal, judul yang jelas agar mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.